itu kan banyak. Yang paling spektakuler dulu kan Teddy Minahasa. Ya. Dianggap polisi baik, berprestasi, gitulah. Lalu diangkat menjadi Kapolda kelas termasuk yang elit lah. Jawa Timur tuh kan luar biasa, hampir sama dengan Jakarta kan. Sebelumnya Kapolda Sumatera Barat ya Pak? Sumatera Barat. Persis. Hanya sehari sebelum dilantik tangkap karena narkoba. Itu kan spektakuler. Dan pengakuan-pengakuannya dari para saksi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya memang rusak. Jadi Pak Mahfud nggak kaget mendengarkan sekelas Kapolres? Jelas Kapolres kan di mana-mana sering. Baru berpidato nangkepin narkoba, malamnya dia sendiri ditangkap. Bukan hanya dulu kan ada di Maluku tuh kan tentara juga kan, TNI kan. Dia baru melakukan langkah-langkah pembersihan narkoba, baginya malamnya ditangkap. Dia sedang bernarkobaria di suatu tempat. Itu masalah yang sudah lama. Oleh sebab itu harus bertindak tegas. Karena lebih dari itu, isu-isu yang sering muncul itu kalau ada perampasan barang bukti sekian, nanti yang dibakar atau dimusnahkan hanya sedikit, yang lain beredar lagi di penjara dan sebagainya. Itu isu-isu begitu kan sering muncul ya di berita media massa. Mungkin ada yang hoax, tapi ada yang enggak kan gitu ya. Nah itu sebabnya saya kira kita harus sungguh-sungguh nih, narkoba ini adalah termasuk tindak pidana khusus yang oleh KUH pidana yang baru dan KUHAP yang baru juga diberi juga institusi-institusi khusus seperti teror, korupsi ya, terorisme, korupsi, narkoba, tindak pidana percucian uang, gitu kan masuk di situ khusus. Dengan acara yang khusus pula, dengan institusi yang khusus pula, karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa gitu. Dan ya itulah. Itu dari sisi narkobanya Pak. Tapi kalau dari sisi aparat kepolisiannya yang melakukan itu, ini mungkin kaitannya karena dia nyinggung soal Komisi Reformasi. Apakah perilaku seperti itu tidak menjadi bahasan di reformasi untuk jadi rekomendasi? Perubahan, pasti itu menjadi perubahan perilaku, kultur. Pasti menjadilah itu. Ya itu tadi cerita-cerita tentang barang bukti hilang kan didapat dari lapangan. Cerita-cerita dari orang yang lapor dan sebagainya, atau berita tentang orang yang pernah dipenjara karena dianggap dijebak lalu barangnya hilang dan sebagainya. Lalu berita tentang bahwa di penjara itu masih banyak beredar, itu kan ada ada polisi yang seharusnya tahu di samping sipirnya, di samping penjaranya sendiri. Nah itu masalah di dalam narkoba itu. Jadi kalau ditanya apakah itu masuk di dalam bahasa revisi reformasi, masuk hal-hal seperti itu, backing-backingan, pemerasan.